Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Reni Haryanti. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 di Universitas Jember. Saya hari ini akan melaksanakan PPL Siklus 2. Selamat menyaksikan. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silahkan Abbas dipimpin doa untuk memulai pembelajaran. Marilah sebelum kita mengawali pelajaran ekonomi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, siapa hari ini yang tidak hadir? Masuk semua, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sehat ya kalian ya? Ya. Siap untuk menerima materi hari ini? Ya. Tahu apa materi hari ini? Kebijakan moneter. Ya. Sudah siap, tapi sehat ya, sudah sarapan ya? Sudah. Yuk kita mulai. Ya, berarti sudah siap ya, yang penting ya, sehat ya. Pada pagi hari ini pelajaran kita yaitu tentang kebijakan moneter. Nah, di mana kebijakan moneter ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu masih ingat apa? Teori uang, indeks, harga, dan inflasi. Oh iya, ya betul ya. Teori sebelumnya yaitu teori indeks, harga, dan inflasi. Kenapa masih berhubungan? Karena teori uang, indeks, harga, dan inflasi itu bisa diatasi dengan kebijakan moneter. Jadi masih berhubungan dan penting untuk dipelajari karena untuk mengetahui mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, serta sistem dan kebijakan moneter. Jadi kalian untuk dipersiapkan di masa depan ya, karena kebijakan moneter ini masih berhubungan dengan pekerjaan di apa biasanya di Bank Indonesia. Contohnya kalian seumpama nanti bekerja di Bank Indonesia itu mengerti akan itu tentang kebijakan moneter. Ya, selanjutnya tujuan pembelajarannya diharapkan kalian bisa mengidentifikasi jenis kebijakan moneter, menganalisis instrumen kebijakan moneter, serta mampu menyajikan hasil diskusi. Jadi nanti kita diskusi ya, masing-masing berdiskusi secara bergotong royong dan bernalar kritis. Lalu sumber pembelajarannya kalian bisa cari di buku paket ekonomi kelas 11, situs Bank Indonesia, lalu BPS atau Badan Pusat Statistik, dan internet. Nah, metode pembelajarannya ini kita gunakan yaitu curah pendapat atau brainstorming dan teknik pembelajaran jigsaw. Nah, sebelumnya kita ada pertanyaan pemantik. Di situ ada ada gambar. Kalian jawab pertanyaan ini. Kalian tulis di di post-it. Silakan ditempel di papan tulis dari masing-masing pertanyaan. Silakan menulis jawabannya. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut, silakan dijawab, ditempelkan di papan tulis. Ini ada 6 ya. Yang nomor 6 silakan ditulis di tabel dan dicari yang nomor 6. Sudah, silakan ditempel yang sudah. Silakan ditempel yang sudah, silakan ditempel. Baik, selanjutnya kita tonton video kebijakan moneter ya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di materi ekonomi kelas 11 SMA.
Hari ini kita sudah masuk bab baru ya, yaitu bab 5, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, untuk kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini akan kita bagi menjadi 2 part video ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kebijakan moneter. Nah, bab 5 ini berasal dari KD 3 titik. Ya, nah di sini coba kita ingat-ingat. Nah, sudah itu ya tentang kebijakan moneter dan ada 4 topik yang dibahas tentang kebijakan moneter. Setelah melihat video tersebut, silakan siapa yang bisa memberi pendapat apa itu tentang kebijakan moneter? Ya, coba Kristania. Tolong berdiri ya, biar dengar teman-temannya. Pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Ya, selanjutnya kalian mengerjakan tugas LKPD, silakan dikerjakan. Sebelumnya saya lupa, kita bagi kelompok dulu ya. Yang berhubungan dengan kebijakan kelompok ini kita acak menggunakan spin ya. Kita ajak kelompoknya. Untuk kelompok langsung ditata bangkunya. Ayo. Ya, sudah terbentuk kelompoknya. Sebelum kalian berdiskusi, dikerjakan dulu LKPD-nya, lembar aktivitas 1 dan 2. Silakan dicentang-centang sesuai dengan jawabannya. 10 menit selesai, nggak sampai 10 menit, silakan dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ya. Waktunya sudah cukup. Silakan dikumpulkan semuanya. Kalau mana yang ini? Selesaikan ya. Tinggal pindahkan aja. Dan topiknya topik apa? Kebijakan kredit ya. Nanti disimpulkan ya kebijakan kreditnya ya. Jangan lupa dari tugas kalian itu nanti disimpulkan setelah dipresentasikan. Menyiapkan pertanyaan sudah? Ya. Juga menyiapkan pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kebijakan kredit. Apa yang dimaksud kredit? Kredit berarti meminjamkan uang yang pembayaran pengambilannya dilakukan secara mengangsur. Sedangkan kredit selektif merupakan cara bagi bank sentral mengatur jumlah dan sektor kredit yang disalurkan berbagai bank umum. Sebagai contoh seperti BNI, BSI, BCA, Mandiri, BTN, dan lain-lain dengan hati-hati saat penyaluran kredit ke nasabah. Komponen tunjangan kredit. Dengar, Banyaknya komponen tunjangan kredit meliputi syarat kredit. Ngomongnya sing banter rek. Kredit dan kebijakan. Bagian piutang yang digunakan perusahaan untuk menetapkan kebijakan kreditnya. Iki wae mikir tak kene kono ya. Apa yang kalian ketahui tentang kebijakan kredit? Kebijakan kredit adalah perkembangan yang dibentuk oleh perusahaan yang menentukan apakah kepada seorang langganan akan diberikan kredit. Enggak dengar iki lah Anda.
Kok tepak Angel sing di video. Presentasi kok maca dhewe kamu Angel. Jadi apabila sentral melonggarkan pemberian kredit kepada masyarakat, hal tersebut berdampak pada jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah. Selain itu, kegiatan ekonomi juga dapat berjalan semakin cepat, namun jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka akan menimbulkan inflasi. Bagaimana cara kerja bank sentral menggunakan instrumen kebijakan kredit menjaga kestabilan harga perbankan, melakukan intervensi rangkap 3 atau triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketiga intervensi tersebut yaitu intervensi di pasar spot, domestik, dan bilateral forward atau DSBF, dan pembelian SBN di pasar sekunder. Ya, stop. Silakan bertanya dulu. Saya akan bertanya, apakah setiap perusahaan memiliki kebijakan kredit? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tidak semua perusahaan harus memiliki kebijakan kredit, tetapi kebijakan kredit dapat membantu mengelola risiko kredit dan memastikan likuiditas yang sehat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang politik diskonto. Politik diskon polis yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Politik atau kebijakan diskonto adalah kebijakan sosial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, biasanya Bank Indonesia melakukan perhitungan matang dan dalam dulu sebelum memutuskan politik diskonto. Dampak kenaikan suku bunga. A. Dampak positif. 1. Nilai tukar rupiah menguat. Kenaikan suku bunga acuan BI dapat membuat mata uang rupiah perkasa. Kenaikan suku bunga membuat modal asing masuk ke Indonesia karena investor akan tertarik dengan imbal hasil surat utang Indonesia yang menjadi menarik. Yang kedua yaitu mengendalikan inflasi. Kebijakan menaikkan suku bunga BI ini diambil BI dengan harapan dapat mengendalikan inflasi agar tidak melambung tinggi. Proses ini baru akan terasa jangka panjang karena inflasi saat ini lebih disebabkan oleh kenaikan harga bahan makan dan energi, bukan dari banyaknya pasokan uang. Yang ketiga, imbal hasil surat utang Indonesia naik. Kenaikan suku bunga acuan akan menguntungkan investor karena dapat membuat imbal hasil surat utang Indonesia menjadi bertambah. Dengan kenaikan suku bunga BI ini, surat utang Indonesia dapat mengecilkan selisih bunga atau imbal hasil dengan surat utang Amerika Serikat (AS). Dampak negatif. Yang pertama adalah bunga kredit naik. Kenaikan bunga deposito ini menambah beban perbankan yang harus membayarkan imbal hasil deposito ke nasabah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perbankan berupaya untuk menaikkan suku bunga kredit supaya tidak menanggung beban cost of funds yang terlalu tinggi. Yang kedua yaitu pertumbuhan kredit perbankan terganggu. Lantaran bunga kredit bank naik, maka akan berdampak pada pertumbuhan kredit perbankan. Dengan bunga kredit yang naik akan membuat masyarakat enggan mengambil pinjaman di perbankan.
sekian dari kami. Terima kasih. Apa? Ya, silakan untuk teman-teman bisa bertanya. Coba silakan ajukan pertanyaan. Berdiri deh. Ini Bu. Kok banyak? Apa peran politik diskursus dalam mengatasi situasi ekonomi yang tidak stabil? Saya akan menjawab pertanyaan dari dalam. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi situasi ekonomi yang tidak stabil. Yang pertama, mengendalikan inflasi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, stabilitas mata uang. Terima kasih. Ya, sudah cukup pertanyaannya, jawabannya. Jadi, Ya, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang giro wajib minimum. Yang telah Perkenalkan, nama saya Delia Tika Sasabila dan 2. Perkenalkan, nama saya Eka Sinawan Dini, absen ilmu. Perkenalkan, nama saya Fanisha Putri Aulia, absen 12. saya Gelongan Setiawan, absen 12. Saya Raffi absen 26. Pengertian giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum atau GWM ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Dampak kenaikan cadangan kas oleh Bank Sentral. 1. Penurunan likuiditas. Bank memiliki likuiditas lebih sedikit untuk memberikan pinjaman. 2. Peningkatan suku bunga pinjaman cenderung naik untuk menghindari biaya likuiditas. 3. Dampak dan investasi pertumbuhan kredit dan investasi terhambat. 4. Pengaruh pada ekonomi makro. Potensi penurunan stabilitas keuangan, meningkatkan stabilitas sektor keuangan dan mengurangi resiko likuiditas. 6. Pengaruh pada nilai tukar. Nilai tukar mata uang dapat berpengaruh. Dampak pada inflasi. Kebijakan dapat meredam inflasi dan mengurangi pengeluaran. Ya, siap pertanyaan. Dampak penurunan tingkat cadangan kas oleh Bank Sentral. Bank memiliki banyak likuiditas untuk memberikan pinjaman. 2. Penurunan suku bunga. Suku bunga pinjaman dapat turun merangsang permintaan kredit. Yang ketiga, stimulus kredit dan investasi. Bank memberikan lebih banyak pinjaman, mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pengaruh pada konsumsi dan produksi. Peningkatan akses kredit dapat mendukung konsumsi dan produksi. 5. Peningkatan uang beredar. Jumlah uang beredar dapat meningkat. 6. Potensi inflasi. Resiko inflasi muncul jika permintaan melebihi kapasitas produksi. Yang 7. Pengaruh pada nilai tukar. Nilai tukar mata uang dapat melemah. Yang ke-8. Stabilitas sistem keuangan. Peningkatan akses kredit mendukung stabilitas sektor keuangan. Yang ke-9. Respon pasar keuangan. Reaksi positif dari pasar keuangan. Dan yang ke-10, kendali inflasi oleh Bank Sentral. Bank Sentral harus memantau dan mengelola risiko inflasi dengan cermat. Saksi dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Oh ya. Bagaimana jika bank tidak memenuhi giro wajib minimum?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Haikal. Jika bank tidak memenuhi biro wajib minimum, mereka dapat dikenai sanksi atau denda dari otoritas pengawasan keuangan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong bank agar mematuhi ketentuan peraturan dan menjaga stabilitas sektor perbankan. Ya, sudah. Ya, wis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah melakukan presentasi dan sudah tanya jawab juga dari hasil diskusi tadi. Sekarang kita menyimpulkan dari masing-masing topik ya. Jadi per kelompok mempunyai kesimpulan sendiri-sendiri. Silakan mulai dari kelompok 1 disimpulkan hasil presentasinya. Kesimpulannya, politik diskonto yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Politik atau kebijakan diskonto adalah kebijakan krusial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, biasanya Bank Indonesia melakukan perhitungan matang dan mendalam dulu sebelum memutuskan politik diskonto. Ya, bagus. Yang kelompok 2, topik yang kedua. Ya. Dari kelompok kami yaitu operasi pasar terbuka. Kesimpulannya yaitu operasi pasar terbuka adalah kebijakan moneter di mana bank sentral membeli atau menjual surat berharga di pasar terbuka untuk mengendalikan pasokan uang dan suku bunga. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai target stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Ya, lanjut ke kelompok 3, yaitu topik ketiga. Kesimpulan dari biro wajib minimum adalah bahwa bank menetapkan wajib minimum yang harus dipertahankan oleh pemegang rekening biro. Jika saldo turun di bawah batas ini, bisa dikenakan biaya transaksi tertentu oleh bank. Hal ini bertujuan untuk menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan bank. Ya, bagus. Lanjut kelompok terakhir, yaitu topik 4. Kesimpulan, kredit dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan kebijakan tersebut secara umum. Kebijakan kredit yang bijak dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari resiko kredit yang berlebihan. Ya, bagus. Selanjutnya ini ya, sudah capek ya, kita melakukan ice breaking dulu, tapi ini bangkunya kembali ke masing-masing. Silakan dikembalikan ke masing-masing, duduknya kembali ke tempat masing-masing. Ya, kita sudah melakukan presentasi, sudah capek. Selanjutnya ice breaking ya. Silakan berdiri semua. Kita melakukan ice breaking. Ini ice breakingnya saya tahu, saya paham, saya siap dan saya melakukan. Ya, contohnya ya, tolong dilihat ya. Saya tahu, paham, siap melakukan. Saya tahu, siap. Oh, balik, Mak. Saya tahu, paham, siap dan melakukan. Saya tahu, paham, siap dan melakukan. Kita ulangi ya, bersama-sama ya. Boleh kalau sempit boleh ke tengah. Ya, satu. Kita mulai. 1, 2, 3. Saya tahu, paham, siap melakukan. Saya tahu, paham, siap melakukan. Saya paham, tahu, siap melakukan. Saya melakukan, paham, siap, saya tahu. Ada yang salah? Loh. Fahmi salah. Ya, Fahmi salah. Ayo Fahmi maju, Fahmi. Salah. Ya, itu loh siapa? Raffi sama Fahmi. Ayo. Ayo Mi, Fahmi, ayo. Fahmi. Sini di depan.
Saya di mana? Sini wis ya. Wis siap, itu. siap. Hormat. Lihat ya, dengarkan. Saya, ayo 1, 2, 3. Saya tahu paham siap melakukan. Saya tahu paham siap melakukan. Saya paham siap. Saya tahu melakukan. Banyak yang salah Bu Maju Bu. Iya wes, ternyata konsentrasinya kurang. Coba saya yang bernyanyi. Ya, sekali lagi kalian yang bernyanyi, saya yang memperagakan ya. Wes, silakan kembali dulu. Selanjutnya ini ya, post test. Ya, selanjutnya post test dikerjakan di Google Form. Kalian buka di grup. Post testnya saya kirim lewat WA grup. Itu Google Form ada 5 soal, silakan dikerjakan. Nanti saya lihat yang sudah mengerjakan hasilnya di Google Form. Sudah dikerjakan. Jumlahnya paling enggak 30. Putri Cindy, Aisyah, yang lain. Ya, sudah terkumpul semua. Terima kasih ya. Selanjutnya kesimpulan. Kita ambil kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang kebijakan moneter. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kebijakan moneter? Jadi kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ketersediaan uang di suatu negara. Bagus ya. Ayo fokus lagi. Jadi bisa jadi kesimpulan itu merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro atau secara menyeluruh ya, dan total untuk mencapai perekonomian yang baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Ya. Hari ini selanjutnya ini penguatan. Kenapa kebijakan moneter itu harus dipelajari? Karena untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Lalu refleksi ya dari hasil belajar tadi. Apakah kalian mengikuti pembelajaran dengan baik? Apa kalian bisa memahami instruksi yang disampaikan? Ya. Lalu coba kesulitan apa dan hambatan apa yang kalian pelajari tadi? Apakah ada kesulitan? Apakah ada hambatan? Ya, alhamdulillah lancar ya. Lalu sikap positif kalian menanggapi materi ini apa? Jadi lebih mengerti ya. Ya, lalu apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Lebih giat belajar lagi. Ya. Ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian sudah mengerti apa itu kebijakan moneter dan sudah diskusi dan presentasi, ada tanya jawab juga lengkap. Terima kasih atas semangat belajarnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.